untuk pengkajian nanti bisa dibuka modul di Siemens Kanja. Modulnya pengkajian pada Siemens Kanja dalam upaya peningkatan komitmen dan integritas pegawai dalam pengisian RME berbasis upah. Nah, kenapa kok disambung dengan RME? Ya karena hubungannya nanti dengan klaim. Semakin cepat RME selesai. Ini untuk rumah sakit yang sudah jalan klaim menggunakan RME loh. Tapi kalau rumah sakitnya masih manual klaimnya ya sama aja. Gitu. Maksudnya apa? Klaim manual nanti. Kalau di ini sebagai contoh beberapa rumah sakit itu kan sudah pengajuan klaim itu kan sudah pakai riwayat perawatan. Riwayat perawatan Siemens Kanja untuk klaim ke BPJS. Nah, dari yang ada di sini kan mereka biasanya pakai ini. Oh, itu ya. Di sini sudah pakai ini belum? Sudah. Atau masih manual? Masih. Nah, ini dijadikan PDF. Nah, untuk klaim itu di beberapa tergantung nego kita dengan pihak BPJS, beberapa wilayah dia sudah menggunakan ini untuk pengklaiman. Jadi ini tinggal di-generate jadi PDF. Nah, terus juga sekalian bisa di Nah, ini jadinya kayak gini dokumennya. Termasuk tanda tangan dokternya bisa dari sini. Ini tuh kan soalnya kan SCP itu minta tampilan kayak SCP-nya. Nah, itu kan bisa diupload ke berkas digital. Nanti kan tetap di sininya nanti kan tetap keluarnya ini tadi seperti digital itu kalau PDF dia juga bisa tampil di sini, Mas. Sementara JPEG. Kita masukkan gitu. JPEG. Jadi kalau di JPEG nanti semuanya jadi berkas di sini. Ya. Gitu. Nah, lebih enaknya kita nggak gabung-gabung lagi karena sudah digabung langsung di sini. Ya. Gitu. Dan makanya kayak tadi saya sampaikan di RSU sana itu pending claim hampir 0% dia. Mentok-mentok 3% pun itu karena posisi memang kesalahan diagnosa. Jadi salah di codingan. Tapi kalau secara berkas 0% dia. Karena mau Mas, harus kesepakatan di BPJS. Karena kan di sana sudah nggak lagi pakai sudah nggak pakai kertas ya, dari sini di-generate langsung untuk klaim. Nah, di sini kan bisa dijadikan kayak gini juga toh. Ini bisa ditandatangani secara elektronik juga. Gitu dari sini. Nah, itu klaimnya pakai ini di beberapa wilayah sudah menggunakan ini. Makanya kalau di sini tak sampaikan disambungkan dengan RME. Kenapa? Karena untuk klaimnya pagi dilayani, sore langsung masuk nasi biki, langsung keluar jadi bukti klaim tadi. Gitu. Pagi dilayani, sore masuk nasi biki, klaimnya tinggal langsung generate. Makanya di kita ada khusus untuk itu di menu sini. Nah, di menu inasi biki. Nah, biasanya yang sudah jalan RM dia fokus ke ini. Boleh yang manual, boleh yang otomatis, boleh yang ini. Nah, dalam satu form ini sudah kalau dicek di menunya dalam satu form ini, ini sudah jadi sekalian di sini. Nah, ini codingan. Jadi dia generate berkas klaimnya di sini, masukkan diagnosa juga di sini, nyetak billingnya juga langsung di sini. Gitu. Kekirim ke nasi biki juga langsung dari sini. Jadi sudah nggak perlu buka tutup form lagi. Kalau dia mau lihat riwayat ya dia cukup lihat riwayat yang di sini ya nih tuh. Kayak resume semuanya di situ ya. Iya, nanti kan resume juga masuk di sini, Dok. Ya, maksudnya itu kan semua dari awal pastinya sampai keluar itu kayak kolomnya tadi itu di situ semua gitu ya. Iya, ini resumenya ada di sini. Sesuaikan kita bisa ya, Mas. Betul. Nah, ini sesuaikan saya enggak usah lengkap-lengkap semua apa enggak usah masuk. Iya. Nah, ini di sini dia. Nanti kan tinggal difilter dari sini kan. Tuh, ini yang mana yang mau dimasukin. Itu masih bisa kita cek ya statusnya ya. Bisa, nih. Misalkan kurang opo. Itu Pak sudah ada SMP BPJS Mas sekarang. Ya memang ada. Ada beberapa wilayah yang dia itu nggak harus dalam bentuk tampilan. Boleh dalam bentuk yang penting ada data SCP-nya itu seperti itu. Nah, terus kemudian dia tinggal input diagnosa. Kalau mau input diagnosa berdasarkan riwayatnya tadi, terus bisa langsung kirim ke Inasi Biki. Jadi satu form ini aja, dia nggak perlu buka tutup form lagi. Saya sih jadi nggak puas. Ini loh ada survei. SCP nih. Enggak, inputannya itu enggak masuk. Enggak sesuai misalkan tindakan ini enggak masuk. Nah itu jam 16 atau berapa itu Mas? Kalau berat masuk, obat masuk. Yang 16 variabel. Nah itu loh Mas, dia enggak masuk sesuai yang ada di Inasi Bijis. Kalau itu tinggal mappingnya aja berarti. Mappingnya ada di sini di application bentar. Itu diatur Inasi Biki gimana Inasi PPS.
inasi biji, terus kemudian nah kalau tadi yang manual tak taruhnya di sini. Nah ini, nah diaturnya di sini tadi. Nah ini ngambilnya dari sini tuh. Bentar. Asal rujukan juga dari sini, naik kelas. Terus nah ini tuh mappingnya di sini. Ini disesuaikan aja dengan filteringnya, disesuaikan dengan yang ada di inasi biji. Gitu ya. Nah mappingnya ditambah di sini nanti. Tinggal ngarahkan aja tahun Ngarahkan. Sudah laborat oke sudah. Sudah. Ya. Makanya di sini ada filteringnya pakai apa? Oh pakai obat. Kalau dia posisinya kronis, kemo, nah ini di sini tuh. Gitu. Kalau sudah disesuaikan harus nyaman. Ya makanya dia hanya cukup satu panel ini aja, nggak buka tutup form lagi. Makanya lebih cepat. Gitu. Nah, berarti yang saya ini dokter ya sih Mas? Dokter. Oh gitu. kalau ini wajib orang rekam medis atau case-make. Case-make. Ya. Gitu. Karena langsung ngirim ke nasi bigis. Gitu. Sebenarnya berarti mereka aslinya bisa cuma belum tahu kita aja. Iya toh. Ini sudah sangat. Dasarnya juga ini, cuma dia ada biaya sendiri untuk ngeklaim itu toh. Sudah ini cuma karena oh ternyata masih belum tadi Mas. Belum Mapping. Nah. Mappingnya belum disetting. Gitu. Gitu ya, itu tadi terkait dengan pengisian kenapa harus ikut itu. Itu. Nah, kenapa kok upah? Ya seperti itu karena namanya karyawan di mana-mana ya nyari gaji cukup dan lain-lain. Seperti itu. Terus nah ini yang jadi masalah di rumah sakit, model upah itu di mana-mana seperti ini ya. Ada insentif, gaji pokok, tunjangan lembur. Insentif di sini beberapa rumah sakit nyebutnya remun, tapi kalau di Ganja kita nyebutnya insentif. Ya. Kalau remun itu gabungan ya. Nah, ada fee for service, gaji pokok, tunjangan lembur, sama di kita ada namanya insentif berbasis indeks. Nah, terus nah ini yang jadi permasalahan di era JKN ya pembayaran sistemnya nasi bigi. Nilai billing pasien selalu lebih besar dari nasi bigi. Itu nilai billing membengkak karena dokter maunya pakai obat paten, terus kemudian jasa medis dokter masih fee for service dan tidak nyambung dengan pembayaran BPJS. Pembayaran BPJS telat karena kesalahan prosedur klaim, nggak ngisi resume dan lain-lain. Ya itu otomatis pending. Terus kemudian ya ini untuk peningkatannya. Nah caranya bagaimana? Ya pembayaran fee for service didasarkan pada pembayaran tagihan asuransi BPJS. Jasa ke dokter petugas hanya dibayarkan jika pihak asuransi atau BPJS sudah membayar ke rumah sakit. Makanya untuk bayar JM tadi kalau Bapak Ibu lihat bayar JM itu tuh sebenarnya di sini ada filteringnya. Jadi bisa kita tampilkan di sini seluruh piutang. Nah, tak pilih dulu sebagai contoh. Terus kemudian piutang sudah lunas. Terus kemudian yang sudah bayar non piutang atau belum terclosing. Nah, terutama yang ini, yang piutang yang sudah lunas. Jadi jasa dokter itu hanya kita bayarkan ketika pihak asuransi sudah bayar ke kita. Nah, untuk biar asuransi bayar mau nggak mau klaimnya sudah harus masuk ke sana, gitu. Nah, makanya kita usahakan sebenarnya berbasis RME karena begitu sudah RME masuk bisa langsung digunakan ke klaim, langsung bayar. Nah, nanti dari bayar yang nyambung ke sini, gitu. Ke menu yang ada di sini dan kita hanya bayarkan ke dokter. Untuk jasa yang memang dari pihak asuransi sudah bayar ke kita, kalau belum ya belum. Nah mau nggak mau dokter itu mempercepat pengisian. Betul. Tidak. Jadi mau nggak mau dokternya yang ngisi resume dan lain-lain harus tepat waktu agar bisa segera diklaimkan gitu. Nah ini untuk mempercepat pembayaran jasa medis dokter atau petugas wajib mengisi berkas rekam medis tepat waktu agar segera diajukan. Apalagi sebenarnya untuk BPJS itu dan asuransi yang lain itu sudah keluar ini playbook klaim BPJS, nanti bisa dilihat. Nah, ini katanya mau diterapkan di Juli kalau jadi. Juli. Juli.
Ini kemarin kan hari Senin 2 minggu yang lalu kita kan sempat sosialisasi dari Kemenkes ke Zoom kita para pengguna Kanza. Nanti rekamannya bisa minta di admin ya. Nah ini pembiayaan kesehatan klaim BPJS nanti pakainya dari Satu Sehat langsung. Alurnya bagaimana? Alurnya seperti ini. Ini alur pengiriman data kita ke Satu Sehat. Ya, nah ini. Dari Satu Sehat Mas. Ya ini ngirim data kepesertaan, data klinis, billing, invoice, terus kemudian Vaskes masukkan dari iklan otomatis kirim ke Satu Sehat. Dari Satu Sehat nanti BPJS mendapatkan pengajuan klaim, terus kemudian langsung dari BPJS dilakukan verifikasi, hasil verifikasinya bisa ditarik oleh Vaskes. Nah itu nanti alurnya dari sini. Jadi apa yang masuk ke Satu Sehat secara otomatis itu digunakan untuk klaim. Gitu. Kalau nggak ngisi ya udah nggak otomatis bisa jadi nggak dibayar. Bisa jadi nilainya berkurang. Dan itu real time dia mintanya. Iya, kalau dari infonya real time, kalau kita ya nggak berani. Kalau di kita kirimkan kalau sudah selesai closing billing baru kita kirim. Tapi dari beberapa yang lain itu tadi info terakhir dia minta real time. Pasien dari datang, dia statusnya pendaftarannya datang, nanti pas dia dilayani jadi on progress, ketika selesai billing baru nanti finish. Itu sampai ke pelayanannya diminta detail. Nah yang jadi masalah itu kalau kita minta detail kayak gitu, server mereka bisa nggak dikirimi data se-Indonesia itu ngedown atau enggak. Kalau misalnya dia minta real time, saya khawatirnya kalau kita buat real time di sistem kita, begitu sana ngedrop, pelayanan kita berhenti di sistemnya. Kan nunggu bisa terkirim dulu baru bisa kita lanjutkan gitu. Makanya saya nggak berani tak buat di akhir. Begitu selesai closing itu baru kita kirim semua. Gitu. Nah, tapi nanti kedepannya sini. Dan ini baik BPJS ataupun umum itu wajib menggunakan Satu Sehat. Jadi kalau ini belum masuk ya nggak bisa diklaim nanti kedepannya. Makanya kalau bisa yang belum ngisi suruh segera ngisi. Asuransi BRI ketika DE belum di finish dia tidak bisa transaksi selanjutnya. Iya harus kayak gitu. Kalau di ini modelnya gitu. Nah selanjutnya apa? Agar dokter mau berkomitmen menggunakan obat generik dan seperlunya, maka pembayaran jasa BPJS dibuat tarif konversi RVP (Relative Value Price). Pembayaran jasa BPJS dibayarkan berdasarkan persentase bayarnya. Semakin besar nilai obat secara otomatis akan turut andil menurunkan jasa medis dokter dan juga jasa petugas serta jasa rumah sakit. Semakin sedikit nilai obat, jasa akan semakin naik. Tadi yang sudah kita tunjukkan tadi ya caranya ya. Nah, untuk meningkatkan kinerja karyawan dibuat insentif berbasis indeks. Nah, kalau di Simeres Kanja itu bisa dibuka di menu. Terus kemudian di C. Nah, di bagian di sini nih. Kepegawaian dan gaji. Ya. Di sini ada namanya data pegawai. Nah, indeks yang kita pakai itu di sini. Jadi di kita ada pendidikan, masa kerja, status, jenjang jabatan, kelompok jabatan, resiko kerja, evaluasi kinerja, pencapaian kinerja dan lain-lain. Yang nanti di sini ada namanya total indeks. Nah, kita pembagian jasa insentif berdasarkan indeks ini tadi. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya kita menggunakan pairwise comparison. Nah, kalau nanti cari. Nah, ini. Pairwise comparison. Nah, ini loh. Nah, ini semua remun dasarnya perhitungannya ini. Jadi kita menghitung bobot karyawan, nanti bisa dibandingkan bobot dalam satu rumah sakit atau bobot dalam satu departemen. Tergantung kita mau membagi jasanya itu berdasarkan departemen atau keseluruhan transaksi yang ada di rumah sakit. Nah, modelnya seperti ini. Ini pembobotan. Nah, nanti keluar seperti comparison. Pada dasarnya rumus remun itu semuanya kayak gini. Entah nanti remunnya per departemen atau remun dalam satu rumah sakit atau insentif dalam satu rumah sakit seperti ini. Gitu. Nah, ini pembobotannya. Gitu. Nah, ini cara perhitungannya. Terus selanjutnya kalau biasanya di rumah sakit yang sudah jalan, dia biasanya masukkan di sini ada yang namanya kita sebut sebagai insentif. Nah, misalnya pendapatan rumah sakit itu 1 miliar. Kita mau bagi 5%-nya ke seluruh karyawan. Nah, ini dimasukkan. Nah, dapatlah 50 juta itu yang kita bagi ke seluruh karyawan. Berdasarkan indeks. Bisa per departemen, bisa
dalam satu rumah sakit. Nah, per person per person bisa. Nanti per departemen juga akan dibagi per person juga. Gitu. Nah, kalau modelnya seperti ini kan 50 juta kita bagi untuk manajemen 30%, IGD 10%, berarti nanti di manajemen orang yang ada di manajemen itu dia berebut 30% senilai 15 juta untuk orang-orang yang ada di dalam manajemen tersebut. Nanti indeks dia dibandingkan indeks dalam satu departemen dikali nilai 15 juta. Nah, tujuannya model seperti ini untuk apa? Tujuannya untuk memacu kinerja karyawan. Kenapa? Karena semakin tinggi pendapatan rumah sakit, insentif mereka semakin tinggi juga. Gitu. Kalau kinerja mereka jelek, otomatis jumlah pasien menurun, pendapatan menurun, insentif mereka turun. Dan dengan model seperti ini juga, kalau dibuat model per departemen kayak gini, kita bisa mengontrol karyawan agar dia tidak asal meminta tambah karyawan. Kenapa? Karena dalam satu departemen itu dia berebut 15 juta ini. Kalau misalnya satu departemen itu berisi 5 orang, kan berarti per orang dapat 3 juta. Kalau dalam satu departemen itu berisi 3 orang, kan per satu orang dia dapat 5 juta. Kalau dia minta tambah karyawan, begitu dia minta tambah karyawan, jasanya langsung dibagi untuk orang-orang tersebut. Nah, otomatis jasa mereka berkurang. Nah, makanya biasa ditawari, kalau dirimu memang mau nambah karyawan, tapi nanti secara otomatis insentif kalian turun. Kalau memang masih mau ya silahkan gitu. Nah, turun loh Mas Agung. Enggak mungkin ada golok. gitu. Mas? Ini ya. Nah, efek insentif ini adalah semakin besar pendapatan rumah sakit, secara otomatis insentif kalian juga akan semakin naik. Semakin turun pendapatan rumah sakit, akan semakin turun juga insentif karyawan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, karyawan dituntut bekerja profesional, berkomitmen, berintegritas, sehingga pasien yang datang menjadi nyaman dan meningkatkan kunjungan pasien di rumah sakit. Mas, tadi itu yang itu nilainya harus dimasukkan ya? Yang mana? Tadi loh, yang tadi loh. Itu loh, total insentif itu. Ini input pendapat. Dari Iya. Pendapatan. Kamu durung ya? Ketahui pendapatan saya. Pengolahan data. Iya. Urung ya? Urung. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya, nah makanya di kita di Simeres itu kan sudah dibagi ya antara jasa sarana, manajemen dan lain-lain. Jasa dari awal sudah dipecah sehingga sudah memiliki pos pembayaran yang kesemuanya akan disusutkan berdasarkan persentase bayar BPJS. Jasa manajemen itu untuk gaji pegawai dan insentif dibagikan dari sisa pembayaran gaji pada posisi pos manajemen yang dibagi berupa insentif. Nah, beberapa rumah sakit itu pakai manajemen ini. Nilai manajemennya dibagi, nanti dilihat total gaji pokoknya berapa, sisanya dibagikan menjadi insentif ini tadi. Gitu. Beberapa rumah sakit modelnya seperti itu. Didapatkan dari pos manajemen itu. Pos manajemen bagi mereka yang sudah memang bagus dari pola penyusunan tarifnya, tapi kalau enggak ya diambil dari kotor rumah sakit tadi. Yang berapa persen tadi tuh ya? Betul. Nah, jasa sarana rumah sakit untuk operasional rumah sakit seperti biaya, listrik, perbaikan sarana, pengembangan pembangunan fasilitas RS dan lain-lain. Jadi nggak akan ngambil dari jasa manajemen, nggak akan ngambil dari jasanya karyawan dan lain-lain. Nah, ini tadi terkait dengan penyusutan persentase bayar BPJS. Nah, ini tadi sudah kita simulasikan di Excel ya, di Excel. Nah, ini rumus secara umum. Billing rawat jalan rumah sakit dalam satu tarifnya itu 150.000, ada bagian dokter 90.000, rumah sakit 30.000 untuk jasa sarana dan manajemen 30.000. Tarif obatnya itu ada 100.000. Nah, kok kebetulan tarif nasi biki hanya dibayar 150.000 sehingga persentase bayar ke kita itu hanya 60.000, sehingga nanti akan disusutkan 60%. 60% dari 150 berapa? 90.000. Yang di dalamnya akan terpecah, yang harusnya kita bayar dokter 90.000, kita hanya tinggal membayar 54.000. Gitu. Jadi dibagi bareng-bareng. Rumah sakit yang harusnya dapat 30.000 di pendapatan kita itu mendapatkan 18.000. Begitu juga dengan manajemen. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya semakin banyak tindakan yang dilakukan dokter dan obatnya dilakukan dokter, ya jasa pembagian jasa kita juga berkurang banyak nanti. Nah, di sini manajemen 30.000, di sini dapatnya 18.000. Regulasi ini tergantung dari rumah sakitnya atau ada memang patokan dari PP atau nggak ada itu sebenarnya, nggak ada. Kalau RS tipe A tipe B mereka punya remun sendiri mereka. Ada undang-undangnya.
Nah, iya, maksudnya acuannya dari undang-undang yang sudah berlaku oleh pemerintah. Ada kalau untuk pemerintah tipe A tipe B biasanya pakai itu. Cuma cara perhitungannya tadi teorinya pairwise comparison. Cuma bedanya ya dari nilai masing-masing persentasenya itu. Walaupun ada dasar peraturan tapi tiap rumah sakit tetap dibedakan juga gitu. Tergantung kebijakannya gitu. Nah, ini tadi yang kita harusnya dapat 100.000 ternyata kita hanya dapat 60.000. Nah, 60.000 ini kalau dari sisi penghitungan kerugian dari sisi kita dia ngitung saat itu kita ngasih ke pasien itu pakai yang harga berapa. Nah, kebetulan kok saat itu kita pakai harga beli 70.000 maka kerugiannya kita dihitung 10.000. Nah, ini yang nanti jadi piutang tidak terbayar di sisi kita. Itu ya. Nah, ini implementasi pembayaran jasa fee for service-nya tadi berdasarkan statusnya. Jadi kita akan bayar kalau misalnya statusnya sudah dibayar. Kalau misalnya belum ya belakangan berarti gitu. Nah, kita langsung ke sini ya. Nah, seperti ini menu di kepegawaian dan gaji. Terus kemudian tadi kita sudah masukkan insentif. Ya, insentif. Di sini sebagai contoh kita ambil 50 juta. Begitu sudah asalkan dia sudah diatur sesuai insentifnya, nanti di sini di penggajian. Nah, ini akan menggenerate secara otomatis. Nah, makanya di sini ada yang indeksnya 14, indeksnya 68, dia dapat nilainya sekian. Nah, ini nilai insentifnya tadi bagi ya. Ini indeksnya 45, dia dapatnya 735.000 dan ini nanti ketika kita klik di sini sudah langsung menggenerate untuk laporan gaji pokok dan insentifnya. Nah, insentifnya dia dapat sekian. Nah, ini yang otomatis tadi generate. Indeks. Saya pernah ngisi yang indeks itu, Mas. Indeks. Tapi hasilnya setelah saya hapus itu tidak bisa hilang di indeksnya. Yang di menu mana? Ya tadi barusan jalan buka ini tadi apa? Ini gaji tadi. Ya sudah itu Mas. Ya. Ya itu sudah. Yang barusan jalan buka tadi di. Ini. Setelah Ini. Penggajian. Ya, Ini kita coba. Nah, ada indeks karyawan. Nah itu loh. Indeksnya itu padahal yang menu pengisian indeks itu sudah saya hapus tapi dia indeksnya tidak bisa nol lagi. Coba dicek ya. Nah, ini coba dicek di sini data pegawai. Terus kemudian dicek yang masih isi di bagian indeksnya apa. Nah, ini soalnya kayaknya kena indeks masa kerja itu. Ya, kalau indeks masa kerja ini kan otomatis memang. Ya. Apakah jasa pelayanan juga bisa dimasukkan dalam indeks ini? Jasa pelayanan itu kan fee for service. Yeah. Kalau fee for service masuknya ke tadi menu harian dokter sama harian paramedis. Iya, dia terpisah dari sini. Kecuali memang kita mau masukkan manual jadi satu di sini. rencananya ngono ya. Ya, rencana saya kan setiap bulan mau saya masukkan di sini untuk jasa pelayanan. Oh, bisa. Nanti tak masukkan ke sini aja sekalian bisa. Iya. Jadi biar tidak bolak-balik buka kono, buka kini. Kalau ada kesatuan kan lebih enak. Beberapa rumah sakit kan soalnya bayarnya itu beda hari biasanya. Jasa sarana Jaspel itu dibayar di awal bulan, terus gaji pokok dibayar pertengahan. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, kalau di sini semuanya di akhir berarti akhir bulan. Kerja dulu bekerja baru bayar gitu. Gitu. Ya kalau ya di awal bulan. Awal tapi bulan. Kan bulan yang kemarin. Yang kemarin ya. Seperti itu. Nah, nanti dilihat di sini ya total indeksnya. Paling dari masa kerjanya ini. Nah, kalau masa kerjanya ini nyetingnya dari mana? Masa kerja ini dari source kodenya nanti tim IT yang ganti. Oh, itu. Hah? Enggak dari lewat settingan ini enggak ada Mas. Kalau settingannya itu untuk pendidikan, status, jenjang jabatan ini dari settingan. Ya, kalau masa kerja ini dia ngitung dari sini. Dari data kepegawaiannya di bagian ini. Nah, ini loh. Mulai kerjanya itu loh. Ya, dari ada mulai kerja mana mulai kerja tanggal. Nah, dari mulai kerjanya sini. Dia ngitungnya dari situ masa kerja itu tuh. Ya kalau dia nggak punya indeks bagaimana? Ya udah dikasih mulai tanggal terakhir aja dimasukkannya biar sampai selesai. Ya kita Itu ya. Iya. Antara dari mulai kerja sama mulai kontrak. Oh, itu beda mulai kerja sama mulai kontrak itu.
tanda tangan kontraknya tanggal berapa, mulai kerjanya tanggal berapa. Nah, ya toh. Iya. Bedanya di situ. Ya. Tanggal mulai terhitungnya. Itu. Berarti beda ya kalau kontrak dan gaji tetap itu. Sebenarnya kontrak 2 tahun ternyata 2 tahun sudah menjadi gaji tetap. Nanti dari statusnya ada di sini. Ya itu dijadikan status apa gitu ya? Ya, kalau ada status itu nanti berhubungan dengan indeks juga. Itu berjalannya waktu nanti indeks masa kerja otomatis nambah. Itu settingan di source code nanti bisa disesuaikan sama tim IT. Nah, ini termasuk status kerja tadi ya. Ini termasuk indeksnya masuk di sini, tetap, part time atau yang lain. Karena kan fungsi insentif atau remun itu kan sebenarnya cara untuk memberikan nilai yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita bedakan antara yang memang kontrak dengan tetap pasti kita bedakan. Antara yang S1 sama D3 kita bedakan juga gitu. Masa perawat S1 sama D3 sama-sama nilai insentifnya kan kasihan. Yang lama kerjanya juga sama, antara yang kerja 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun kan pasti berbeda. Nah, itu dari situ tujuannya untuk keadilan. Untuk ini penilaian indeksnya tergantung dari kita. Itu yang memasukkan kita. Itu keputusan dari pihak rumah sakit. Monggo mau dikasih nilainya berapa. Termasuk hak cuti ya. Hak cuti itu kan ada yang dia itu kalau tetap dia 12 kali dalam 1 tahun. Kalau misalnya masih part time ya dia hanya berapa kali dalam 1 tahun. Nah, ini disetting juga di sini hak cutinya. Ya. Terus nanti jenjang jabatan. Nah, antara yang staff sama kepala kan beda. Nanti dimasukkan juga insentifnya di sini. Terus kemudian kelompok jabatan. Ya. Kelompok jabatan ketua akreditasi, anggota akreditasi. Nah, itu bisa dimasukkan di situ termasuk indeksnya. Di luar struktural begitu. Terus resiko kerja antara yang di IGD dengan di ISU kan beda. Dengan yang di Poli juga beda. Nah, itu. Apakah penentuan grade ini ada acuan dari Enggak ada, itu masing-masing. Nah, rumah sakit yang memutuskan sendiri. Makanya kalau ada undang-undang enggak ada masalahnya. Ya. Undang-undangnya kan kita jelas. Ada buat-buat. Nanti dia jawab, tapi kan itu tuh RSUD ya, habis lah kita. biar gak diprotes sama dihujan keadilan sosial. Emergency index tingkat kegawat daruratannya, nah, masukkan di situ. Terus ada pencapaian kinerja sama evaluasi kinerja. Nah, di situ. Kita sekarang juga ya. Wis tak isi kabeh. Nah, tinggal jalan berarti. Tinggal jalan. Nah, untuk gaji pokok kita settingnya dari pendidikan ya. Nah, dari pendidikan. Ini saya input skema gaji. Nah, skema gaji. Mulai dari A sampai Z masukin semua. Iya. Makanya saya di grup Remun MR itu apa nih? EMR ya. Itu tanya Bu Yui. Dan ini cara masukin gaji gimana? Gitu. Iya. Ini dulu yang desain dia kok anunya. Penggajiannya ini nih. Ya Dr. Wiwi. Itu udah lama sekali tapi. Nah, begitu sudah terus kemudian di rumah sakit itu kalau memang ada kita di sini ada pendapatan akte, pendapatan resume karena di beberapa rumah sakit itu rumah sakit menangani pembuatan akte juga dimasukkan di sini. Oh, pendapatan akte itu maksudnya akte kelahiran itu. Iya. Nah, pikir artinya gitu. Karena di rumah sakit saya dulu itu ada bagian kabak itu yang dia nguruskan. Enggak boleh. Iya kan di rumah sakitnya langsung lah. Kadang kan butuh fotokopian. Iya kan ruwet itu. Apalagi kalau dukcapilnya sini lah. Kalau dukcapilnya di Bantul atau di daerah sana, nah dia itu kan untuk satu provinsi dia bantu. Walaupun dia di Sleman tapi di Bantul dia bantu bikin, di Kulon Progo dia bantu bikin kan. Di kita ada kayak gitu. Sekarang nggak boleh. Kalau di sana masih aman.
Ya enggak, yang khusus Tuban aja memang. Kalau pendapatan luar kota masih bisa paling. Kalau untuk pendapatan resume itu beberapa kan tidak semua asuransi kan bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Nah mereka kan minta resume. Dan itu kan si bagian petugas rekam medis kita kan nyari dokter, minta tanda tangan dan lain sebagainya. Itu dicas di kita. Ini apian gratis ya? Iya. Ya raketang 5.000 apa 10.000 kan nggak masalah. Nanti kalau sudah kan tinggal kita bagi tuh. Iya, lumayan. Kita administrasi untuk surat pendapatan yo ngono kuwi. Ora rekam medis iki. Iku apa dipek dhewe-dhewe ta dipek piye? Pendapatan magang Mas, bis masuk mana? Belum ada kalau mendapat magang. Kalau itu masuk di pemasukan lain-lain gitu. Kalau ini kan fungsinya dimasukkan ke sini karena memang ada pembagian antara pihak rumah sakit dengan karyawan yang terlibat di sana gitu. Makanya kita masukkan ke sini. Tuh, kalau itu nggak ada pembagian dengan karyawan ya nggak usah dimasukkan di sini gitu. Nah, ini terus ada pendapatan tuslah di kita juga ada saat itu. Nah, termasuk di RSA Dewa itu memang BPJS juga belum banyak. Rawat jalan itu hanya di 30% BPJS itu. Rumah sakit ibu dan anak kan masih bisa bertahan kalau dengan BPJS. Tak lihat di RS-RS sampingnya itu masih di 50%, 60%. Untuk di wilayah Jogja loh. Apalagi kan Jogja ini kan banyak mahasiswa-mahasiswi. Jadi BPJS jarang bisa masuk ke sana. Ya kan nggak mungkin mahasiswi ke RS kandungan kan nggak mungkin toh. Pakai BPJS kan nggak mungkin. Kalau pakai BPJS kan pasti ketahuan sama keluarganya yang di rumah. Ya makanya kan dulu ada penelitian mahasiswi Jogja itu 90% sudah tidak perawan gitu. Ya itu berakibat ke rumah sakit. Makanya BPJS jarang bisa masuk ke RS ibu dan anak. Karena dia posisi mahasiswi nggak mungkin pakai BPJS, pasti pakai umum gitu. Jadi umumnya itu karena itu bukan karena yang lain. Nggak mungkin kan dia minta rujukan ke FKTP. Nah, itu ceritanya. Suaminya mana? Waduh, ora ono bojone. Ketinggalan. Nah, di situ masalahnya ya. Nah, pas rawat inap baru dia bisa 70% kalau di Sadewa itu. Gitu. Nah, terus kemudian lembur. Nah, lembur di Simeres Kanja pakai ini. Nanti bisa dimasukkan lemburnya. Di kita ada lembur hari biasa sama hari raya. Nanti ada settingannya untuk hari raya berapa, hari biasa berapa. Terus potongan gaji kita dasarkan berdasarkan anggota. Nah, kalau di kita itu ada settingan seperti ini, bentar. Keanggotaan. Nah, ya BPJS, jam sostek, koperasi. Nah, Ini potongannya Mas ya? iya, potongannya berapa? Nah, ini tinggal kita setting aja nanti. Nah, ini kalau sudah kita potong, nanti potongannya secara otomatis masuk di sini tadi. Potongan. Nah, potongan biayanya masuk di sini tuh, nih. Nah, nanti untuk yang selain tadi bisa dimasukkan di sini, ada potongan pribadi, pajak dan lain-lain. Gitu. Sudah aman ya. Terus kemudian kalau misalnya ada tunjangan, nah ini tunjangan bulanan, tunjangan harian dimasukkan di sini. Yang jasa medis, tindakan medis itu. Nah, tindakan medis. Nah, ini kalau misalnya mau dimasukkan secara manual, baru pakai ini. Nanti jadi satu dengan slip. Contoh heading. Heading. Nah, ini kan dibuatkan masternya, betul. Jadi dimasukkan berapa kali tindakan. Betul. Seperti itu nanti. Manual satu-satu. Iya. Berarti ini apakah sama menunya dengan yang JM jasa medis tadi? Beda. Kalau itu kan kalau ini yang memang mau dimanualkan gitu. Makanya kalau sementara ya gabung antara itu sama ini jadi satu gitu. Nanti kalau memang dijadikan satu ya tak masukkan aja di sini untuk yang yang rekapan jasanya tadi. Jangan bingung. Kan itu kemana dia? Potongan tidak potongan gaji dan jasa medis ini. Ya, itu soal medis.
aku atau itu tindakan. Ya, tindakan medis. Itu udah potongan. orang potongan gitu maksudnya. Tindakannya ya. Tindakan tambahan tindakan. Nah, ini terus tunjangan-tunjangan ya. Tunjangan-tunjangan bisa kita masukkan seperti ini. Ada master tunjangan harian, tunjangan bulanan. Nah, nanti diupdate dia dapatnya tunjangan apa, tunjangan jabatan, hanya uang duduk dan lain sebagainya. Sudah dimasukkan. Nah, tinggal eksekusi berarti ya. Terus jasa lain. Nah, kebetulan kita ngadakan workshop atau kunjungan keluar, kita mau kasih nilai nilai jasa lain, nah dimasukkan di sini kegiatan workshop atau yang lain. Masukkan 100.000 misalnya. Kok 1 juta? Kegiatan workshop. Nah, pas bikin acara. Nah, nanti di situ. Nah, ini ada nilai 100.000. Nah, terus kemudian kalau sudah, nah ini tinggal di-generate aja, berarti tinggal dipilih pada kolom pertama, diklik dan langsung tergenerate seperti ini. Slipnya totalnya sekian. Ya makanya bisa dimasukkan di jasa lain tadi. Kayaknya bulan, tidak langsung apa sih? Iya, akhirnya bulanan. Iya, akhirnya bulanan kalau mau. Kan langsung. Langsung. Tapi pada ya kan tidak tahu. Iya. Maksudnya nanti kan karena pajak itu juga beda. Semuanya ini maksud pendapatan kan. Maunya begitu. Nah, ini ya. Nah, ini slipnya. Yang menjadi kendala saya itu ketika memasukkan indexing di gaji ini ya, yang penggajian. Kemudian setelah saya mau nolkan lagi tidak bisa, berarti yang cari yang tadi itu biasanya di data ini, berarti dicek di sini, terus indeks pegawai, coba dicek yang masih ada di bagian apa. Harusnya cuma di masa kerja, kalau yang lainnya sudah hilang kalau sudah dinolkan. Menu, terus data pegawai, indeks pegawai. Indeks pegawai ini ya. mesti yang klinik ini ya. Iya. Terus Ini setelah itu diklik. ini indeks pegawai. Nah, terus dilihat aja, geser ke kanan ini yang masih ada indeks yang mana. Indeks pegawai. Iku lah misal. Iki lah diklik saya indeks pegawai. Indeks pegawai ini kok diklik saya. Nah, itu cuma 0 kabeh kok, tinggal masa kerja. Iya toh? Benar berarti masa kerja. Iya toh? Iya. Ya tinggal masa kerja ya Mas Win ya. Iya, iya toh. Masa kerja data yang masih. Kalau saya pakai contoh ini evaluasi kinerja 3. Maksudnya itu jadi 0 itu kalau sudah tiap bulan ganti gitu kan? Enggak, ini tetap kalau sudah di nol kan pasti 0 terus. Nah, itu kan yang mbok isi toh memang. Sing Iya. Iya. Mbok isi toh memang. Ngenten. Begitu ngisi itu settingan yang terus Enggak, saya klik saya enggak. Bagaimana kayak video sih. Oh, jadi 5 ya toh. Nah iya, tapi ya karpe bebas jadi 0 loh. Oh, itu berarti kumulasi terus. Itu akumulasi dari semuanya. Oh, alah. Makanya kalau mau dinolkan tinggal yang mana yang mau dinolkan gitu. Jangan yang Contoh lain ini, gimana? ini sudah saya isi ya. Yang 5 itu indeks. Ini 14 itu dari masa kerja berarti. Ya enggak, yang ini ada Yang 19 ya. 5 ini evaluasi kinerja. Iya. Evaluasi kinerja berarti yang lama dihapus. Nah, itu Dihapus. dari menu, terus kemudian di sini ada riwayat evaluasi. Lewat evaluasi. Menu riwayat evaluasi. oh alah di sini.
Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini tinggal dihapus saja, dilihat detailnya. Detail, nah dihapus saja tuh. Back, nah itu. Ya bener itu. Nah, Ora iki Barengannya. Ini detail ini lah. ya. Nah, pause-nya Mas harus dihapus ya, Mas. Ngono carane ngelolo maksudnya. ya. Kira kamu bisa gawe itu sih ora iso buset ke. Oke, terima kasih. Delok sih lah ngene ini. Apa ora? Delok indeks mau, ngene apa? Indeks kan. Udah mau dikit. Tetep kae. Iya, indeks kae ini aja. Iya. Setelah saya ini. Indeks ini bagi ya. Iya benar. Iya, sudah ketemu. Catat modal lali. Ya gua diutak-utak. Ya. Tenan. Ini iki mesti lali. Iki suwi gak tak cekel soalnya aku gawe. Sudah dapat aman? Oke, ampun. Kalau sudah tinggal generate berarti. Kalau sudah tinggal mau dicoba remunnya. Kalau mau dicoba ya masukkan aja insentif di sini. Untuk pendapatannya berapa? Ini sudah tak cobain. Sudah coba. Kalau sudah ya tinggal generate untuk slip gajinya di sini. Iya, Sudah keluar. sudah. Kan nanti delok. Ya tinggal jadikan PDF berarti kirim ke WA masing-masing. Buat SPD ya, kirim ke Sing porsine kemana wis fix, gak ada yang bingung lagi. Ya kalau yang di situ kan beda dengan ini tuh. Yang kemarin itu beda. Terus persentasenya pakai apa? Kalau yang ini. Ya ini indeksnya bisa dimasukkan. Oh lah iya. Indeks emergency, indeks risiko bisa dimasukkan. Kemudian ya pada intinya hampir sama sih. Cuman kan beda. Ini kan itu otomatis ya. Nggih. Ini Yang kemarin kan cuman enggak betul. Saya tahu. Connect. mungkin ya sementara sing Memang yang di awal tahun itu enggak bisa dirubah ya Mas ya. yang mana Pak? Yang folder pertama itu loh, tahun di menu. Terus Nah, ini tahun bisa? dan bulan. Ini tinggal dihapus saja. Nah, dimasukkan Itu fungsinya untuk apa? untuk penggajian pada bulan tersebut. Memang ini tiap bulan dihapus dan diganti sesuai dengan bulan gajinya. Karena kan dia ngitung jumlah kehadiran dalam satu bulan. Iya. Itu. Ini tak masukkan di bulan. kapannya bulanan. Nah, Diklik kapan tadi Mas? apanya? Gaji tadi lagi. Kolom pertama aja. Nah itu. Nah, soalnya kan di sini tuh dia ngitung jumlah hari dalam satu bulan, terus ada libur nasionalnya tanggal berapa dimasukkan. Iya. Nah, kalau sudah dimasukkan libur gini, nah ini untuk nanti di wajib kehadirannya. Oh iya. Ya, wajib kehadiran dalam satu Oh, bulan. ini untuk libur Nasional. Libur nasional berarti nanti wajib hadirnya 24 untuk karyawan yang Nafsi. non-shift gitu. Saya perlu tahu Ini lagi. belum dimasukin ya? Belum ya? Terus? Sing gitu kaitannya sama libur itu. Bisa. Sudah diperhitungkan ya? Yang wajib masuknya sudah. Oh sudah. Nah, nanti otomatis di sini kelihatan wajib masuknya. Tuh, dan dia ngitung kehadiran dalam satu bulannya berapa kali gitu. Nah, nanti di sini ada keterangan kurang atau lebihnya. Satu. Nah ini sudah oh iya masukin ya. Libur nasional itu jadi yang absennya kan kosong. Saya untuk folder tahun dan bulan tadi. Ha-ha. Tahun dan bulan, ha-ha. Kalau belum ada isiannya gimana? Ya dimasukkan aja, disimpan.
misalkan bulan apa? Nah, ini tak hapus kan? Nah, ini yang mau dicoba bulan 5 ya. 5 tak simpan, terus kemudian ada tanggal merah tanggal berapa? 6 ya. 6 itu Idul Adha. Ini disimpan dulu, kalau sudah disimpan di bawah keluar. Nah, makanya saya dari dulu ini yang bermasalah. Nggak keluar. Oh, ini versi PHP-mu ini. Versi PHP. Sudah PHP apa nih, Mas? Tapi functionnya nggak ada functionnya. Function call daemon itu nggak ada di library-mu, nggak ada. Diinstal dulu itu. Waktu itu saya tahu itu Dokter Wiwi menyampaikan yang ini itu bisa diisi. Ketika saya aplikasikan kok gak. Ini versi PHP di servernya harus diupdate. Jadi kan berapa? Itu sudah jalan 27 sama 8. Iya, itu kan versi PHP-nya, library di data di PHP-nya belum ada. Harus diaktifkan dulu itu. Caranya gimana, Mas? Atau nambahnya itu gimana, Mas? Ya nambahnya di ininya, di PHP-nya. Itu tadi apa? Call indai. Ya. Call daemon. Pairwise comparison. Mon on PHP. Ternyata yang survei di sini bukan saya. Ya aku niki proyekmu. Maria tuh. Nggih. Call daemon itu, Mas. Nah, ini bawaan Siemens Kancah. Kalau pakai SAM ada dia. Kalau enggak ya berarti harus install. Bawaan ada. Tapi kalau karena kan dirimu kan pakai Slam. Iya. Nah. Ini tadi ya. Iya. Call daemon ya. Nah, ini loh ekstensi kalender. Ekstensi kalender. Namanya ekstensi kalender. Diaturnya di PHP ini, terus dibuka ini. Extension kalender ini dibuka. Garite kok chat GPT berarti. Garite kon chat GPT. Di php.ininya diatur. Ya. Nah, ini ya. terus ini dimasukin ekstensi kalender. Nah, baru. Nyalakan ya itu. Ya. Baru bisa. Ini settingan dari ini servernya. Ya. Ini file PHP ini. Gitu. Sekarang Mas Sofi itu misalkan buat CI, kalau si makan, jasa yang masuk CI-nya dapat maksudnya dapat jasa gitu loh masuk ini. Di sini. Di situ ya, jeneng ada tindakan medis bisa. Oh. Jasa
Jasa lain juga bisa. Saya belum pernah kalau jasa lain masukkan. Gimana kalau sekarang? Daftar kasih barang Terus? kasih. Iya, ada kepala SIM. Ya harusnya diaktifkan itu ruangan ruangan. Kalau logbooknya bisa nggak lihat? Apanya? Logbooknya. Logbook apa? Penggajian atau gimana? Bukan Yang maksudnya kan, Perawatan. ya Perawat perawatan karyawan per gitu. orang ini melakukan apa saja. Ya itu tinggal harian, paramedis, terus dicari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal dicari paramedisnya atas nama siapa dicentang. Nah nanti keluar yang ditangani siapa. Tindakan ya mas ini. Tindakan. Tindakan ya gitu kan biasanya mas. Berarti kan yang medisnya isin di tindakan di situ. Ini kan saya mesti kayak nonali setiap Hmm. ini toh. Jadi dikasihkan nanti setiap tindakan mana sing boleh itu. Setiap bulan Nyarinya per nama orang atau per unit per nama orang. Per nama orang kalau itu Ada yang tindakan pribadi. Kalau hanya sumeri bisa. Kalau hanya sumeri berarti pakainya di bulanan paramedis. Itu sumerinya berarti. Nah ini tuh ini bulanan paramedis nih. Jadi sumerinya aja kalau ini. Itu. Kalau nyambungkannya ke target mutu mas, bisa nggak? Nah yang dibutuhkan apa dulu kalau itu? Misalnya dia untuk tenaga kesehatan ini tuh minimal melakukan infus 10 kali katakanlah. Terus di saat itu dia nggak tercapai itu gimana? Ya sementara belum ada kalau itu. Belum ada ya. Belum ada. Paling kita hanya bisa lihat sumerinya di sini. Jumlahnya paling gitu. Jadi ngecek satu-satu. Gitu. Mungkin kedepannya bisa asalkan ada rumusnya kita bisa masukkan nanti. Gitu. Kan penilaian pemberian jasa juga bisa itu. Yang diindeksnya itu tingkat kinerja, kemudian indeks resiko, indeks emergensi. Kehadiran. Ya, itu ya. Oh. Ada evaluasi juga. Ya kayak jatah kami sama penilaian kinerja beda. Sebenarnya bisa dimasukkan nggak ya? Untuk Dari katakanlah kita punya indikator 10, ternyata di sini hanya 3. Dan Bisa ditambahin. ditambahin gitu kan bisa aja. Ya kan? Tinggal mendapatkan input apa, input bisa. indeks atau input apa. Iya, bisa insya Allah. Bisa kok saya pernah. mas kalau pas klik gaji itu keluar kayak gini nggak apa-apa sih. Tapi dia tampil cuman ada seleretnya kayak gitu. Nggak masalah ini. Ini versi PHP-nya ini. Versi settingan nulnya ini nggak apa-apa. Kalau nggak dicek di baris 412 aja. Nanti di baris 412 di setting nulnya biar nggak tampil. Di kayak tadi PHP ini itu. Halo. Sampai kan gitu. Nah iya mau diakan kok semua. Sampai terus ganti. Sampai. Ya. Slide-nya sih itu mas aku. Iki nih lho. Jadi kan gak bisa. Iya. Kok dulu sih mau ngebuka gawean langsung. Iya. Halo. Halo. Iya. Sani piye? Dokternya siapa? Lagi hari apa lagi?
sudah selesai berarti pengajian. Harusnya sudah kalau sudah sampai generate itu. Oh, jika mau kena Mana Mas? hari Selasa ya. SD Mas. Rekam Rekam kehadiran itu gimana? Ini ada. Tapi kalau presesinya pakai bawaan Siemens Kancah lo ya. Tapi kalau presesinya nggak pakai bawaan Siemens Kancah kan nggak nyambung ke sini. Nah kalau memang nyambung nanti dari cat Potongan gaji mau. ya. Iya iso mlebu ngono. Iya. Kalau koperasi ada menunya di sini. Ada di pegawaian. Dan Ini koperasi. Heeh. iya. Nek iso Berarti kan jadi sama semua rolling semua itu masih kan. tidak. Berarti kan ngono maksudnya langsung ini. Obat juga langsung ini. Kalau obat tadi Heeh. masuknya di kepegawaian enggak ya? Enggak. Oh, tadi ya. Nilai nominalnya di sana tadi. Gitu. Berarti tetap Nah untuk kepegawaian jadwalnya sudah kita sediakan di sini. Jadi Ya. karyawan bikin jadwal Ini sendiri. Sudah kita masukkan ini. Sudah dipakai belum? Sudah. Kita juga pakai terintegrasi sama itu ya. Oh gitu sudah. injek sama kamera itu Mas. Ya kalau sudah berarti harusnya sudah masuk di rekap kehadiran sini. Sudah aman. Oh iya, form cuti. Cutinya pakai ini menu di atas ini ada pengajuan cuti. Iya. Heeh. Kami sudah, Heeh. tapi tidak bisa di approve sama Itu cuma berjenjang. Asip. Oh coba saya. Tak. Iya, saya mau. Aku dicari kecil. Iya. mati toh. Nah ini saya bikin pengajuan. Cutinya 3 hari atas nama Hilyatul Nadia. Tanggal cuti tanggal 10 sampai tanggal 12. Berarti ini kalau cutinya ada jeda gitu buat satu-satu ya? Iya. Contoh Kalau nggak, 1, 5 iya. gitu. Karena pengajuan cuti toh. Iya. Nah ini kalau sudah saya simpan. Terus kemudian di kita di bagian manajemen. Terus tinggal kita cek di sini cuti. Pengajuan Pengajuan cuti. cuti dulu. Mana ini ya? Nah ini kita pilih datanya terus kemudian kita setujui. Nah kalau kita klik ganti, kalau sudah disetujui kayak gitu harusnya di data kita di data kepegawaian. Terus kemudian di sini ini sudah masuk di sini. Nah cuti diambilnya keluar di sini harusnya. Nah nanti ada sisa cuti tuh di sini. Iya, ini coba Mas, tok gini Mas. Heeh. Kayaknya nggak bisa deh. Apanya? Coba dulu. Kita ngisi sudah, saya pernah simulasi ini ngisi sudah, tetapi tidak ada yang menyetujui. Maksudnya di mana? Ya menyetujui langsung di sini tadi menu, terus pengajuan cuti, Amatan, Mas. dipilih datanya, terus ini dipilih jadi disetujui, diklik ganti. Gitu. Tidak bisa diakses. Ini untuk user harus login dulu ini karena pakai admin utama. Kau tidak sama aku. User. Gak lu admin utama nih Mas Agung. Suwi lagi. Wih, cepet deh. Cepet terus. Gawe aksesku.
Laporan cuti sampai. Kok cuci. Ya, saya lupa no. Biasanya aman. Gitu. Cuti tanggapan. Bener. Terus Proses pengajuan. Proofnya masuknya di mana? yang punya apa? Pakai dari sini. Yang punya akses dari menu sini, pengajuan yang ada di sini, ketik aja. Nah, ini pengajuan cuti. Nah, ini kan bisa ganti status lah. Iya. Tunggu satu lagi. Oh iya. Ya toh? Iya. Aku sing apa? Iya, aku gak duwe hak. Kalau atas ini pengajuan. Ya urusanmu. Masuk iso ngapus kok rasa. Bisa harusnya dari atas ini. Selama ini kan cuti ini berjenjang ya, Pak. Mega atasannya gak iso. Berarti kalau dari Kansa ini Berarti- harus bagian yang diberikan akses ya. Iya, heeh. Jadi sampean kabeh Mas. Jadi Tapi rasa cuti ya. tapi apik Mas iki. Maksudnya iso tertib teman-teman. Apa yang pengajuan cuti? Iya, pengajuan. ACC-nya? Aksesnya ini yang mendapat akses Mas Oki. Kalau selama ini kan linear, jadi saya pengajuannya ke jenengan. Soalnya kan ADW kan ya sebenarnya kan SPO itu bisa di ini dong. Tapi yang meng-approve-nya ning kene SJI gitu loh kalau sudah dapat ACC. Ora terus persetujuannya nggone SJI kabeh. Tidak bisa ini berarti. Beda. Maksudnya kan tetap ada pemberitahuan toh. Tapi yang karena sudah di ACC sama atasannya ya bisa. Nah, bagaimana cara memberikan keterangan dari atasannya? Kayak tetap yang kemarin itu aja. Maksudnya kan tetap untuk mengepul Iya harusnya double. Dan atasannya nggak tahu. Nggak ngerti, Sudah ora di-approve- iso. di-approve Mas Oki tapi atasannya nggak tahu. Iki karek nutuk oke. Apa secara Ya sakjane misal iso wae teko Mas Oki tapi enggak nerusno di sing oh iki cuti terus ke teknis piye lah. Iya, itu kan teknis apologi. Cuman yang punya akses ini Iya. Mas Oki gitu, tapi sudah approval dari yang Kalau ngisinya 2 kali gitu kan mungkin dari usernya itu kok ngisi kini ngisi tuh link yang ada. Itu yang menjadi masalah nanti. Kalau sudah sini mungkin Mas Oki pemberitahuan ya muga-muga tidak lalinan ya. Enggak salah. Nah, Kalian aja yang tuh Iya, Iya, ngileng-ngileng ya. Tidak aja. Heri lah ini. akan mangan jeruk. Kamu ya berarti. Karena aku ngisi cuti apa tak approve dewi kok ora iso. Berarti urusan panggilan iki. Jadi koyo-koyo kayak Menguasai. Siapa? kalau tak burung kok lara. Sadure soal. Jangan ku jangan simulasi lu kan. Yo ajuan cuti tapi aku bisa sing nyetujui semua. Akhirnya itu Mas. Mereka. Karena mereka sudah masuk semua. Siap. Wes ada lagi. Untuk itu Mas apa? Kayak seperti memorandum disposisi Surat atau gimana? admin.
Kalau untuk admin itu terkait dengan surat menyurat, paling nanti dimasukkannya di sini, manajemen surat masuk keluar. Nah ini surat-suratnya itu nanti di scan, di upload. Kita paling biasanya seperti itu. Ada surat masuk, ada surat keluar. Nah ini ruang suratnya di mana, suratnya sifatnya seperti apa. Ini nggak bisa PDF ya? Bisa. Ini PDF atau JPEG. Tergantung pengaturan dari pihak IT-nya yang boleh apa. Ini kebetulan yang dikasih PDF dan JPEG. Iya. Coba dulu aja. Kalau disimpan nggak masuk berarti settingan di servernya belum di open gitu. Soalnya itu langsung nyimpen data di. Ini surat masuk, surat keluar di sini. Yang memo itu maksudnya kayak kita pengajuan ke direktur. Tidak mesti yang tadi berupa pengajuan dana atau kalau kita mengajukan SK. Oh belum ada kali itu. Sementara untuk surat masuk, surat keluar aja paling. Coba nanti bisa saja. Untuk menyimpan tok ya. Nyimpen tok. Tuh. Paling sama surat-surat yang dipakai di pelayanan kayak surat bebas tato, surat keterangan rawat inap, surat bebas narkoba, surat kontrol, inform konsen. Nah, itu masuk di sini. Karena kan nanti dilacak saat terjadi permasalahan kan dia harus bisa buka data itu. Gitu. Surat sakit. Persetujuan rawat inap, persetujuan penolakan tindakan. Nah, di sini. Kalau inform konsen ini sudah pakai di SIMRS gitu. Sini masih manual, kertas, tanda tangan. Kemarin itu pengalaman di lapangan, kalau dia pakai kertas itu yang jadi masalah itu untuk membuktikan tanda tangan itu kan harus dilihat goresannya bener apa enggak atas nama orang itu. Kalau dia tidak mengakui mau nggak mau kan harus dipanggil pakar morfologi. Hurufnya itu lebih lama. Makanya kita menggunakan foto. Jadi ketika menyetujui diklik. Nah, tujuannya apa? Untuk dicek metadatanya itu lebih aman. Kemarin pengalaman yang terjadi di rumah sakit, dia lebih bisa digunakan untuk pembuktian gitu. Inform konsen, persetujuan rawat inap. Berkas harus dicek. Gak mau ya? Oh, berarti settingan dari pihak itunya belum di open. Tak coba ya tempatku ya. Pengajuan cuti itu ada notifikasinya enggak? Oh sementara belum ada, memang harus dicek per hari. Yang butuh kan user, kalau misalnya dia belum disetujui lah ya mesti telepon. Yang butuh dia mesti telepon, ra mungkin orang. Kayak kita itu ya, dispos itu ya. Itu ya, tak show option. Oh ini settingan nih. Tak PDF. Nah ini simpan. PDF Mbak. Makanya tergantung settingan, harusnya bisa. Ternyata tergantung settingan. Ini bisa masuk. Tergantung settingan nih. Gitu. Surat masuk keluar sudah. K3RS yang pegang? Nah, ini udah ada menunya. Ini ada peristiwa K3. Bangunan juga ada itu. Kecelakaan bangunan, peristiwa K3. Iya, K3 ini ada. Sudah dipakai? Belum. Sudah. Aman berarti ya. Tapi selama ini kita kecelakaan kerja aja. Kecelakaan kerja ya. Untuk bangunan itu belum. Itu inputnya sama. Harusnya sama kalau itu objeknya si karyawan. Yang saya disimulasikan. Nah, kalau objeknya si karyawan yang kena kan. Oh, ini kan user
user ya, anak person. Kalau yang objeknya gedung gitu. Itu belum ada. Ini yang kena. Ini sudah kami mulai dapat ini langsung dicoba ya. Grafik-grafik dan yang lainnya langsung bisa dimasukkan di sini. Audit PPI sudah ya. Kemarin itu yang minta custom sampai pirang-pirang. Pak Rino nih sampai. Ini klenger. Kalau SKP sasaran keselamatan pasien Belum ya. ini sudah ada di bawah. Ini kategori pengkajiannya masuk ke SKP yang mana kan ada 6 SKP toh. Terus kriteria pengkajian SKP-nya, terus pengkajian SKP-nya tuh. Untuk menilainya sudah ada. Potongan, iya sudah semua. Kan itu 1% pemberi 4% pemberi kerja sing 1% karyawan. Suwi kan agak soalnya. Aku tadi nyoba yang itu perkiraan biaya kok masih itu ya munculnya enggak sesuai diagnosis. Enggak sesuai diagnosis. Biayanya atau gimana? Iya, biayanya. Jadi yang muncul itu enggak sesuai diagnosis sama enggak sesuai jenis ini kamarnya. Kelasnya ya. Ya karena kalau bawaan Siemens-nya sementara pakainya kelas 2. Jadi kalau mau disetting nanti harus diedit sosnya, bisa disesuaikan per kelas. Kalau ini ambil dari sini otomatis masuk kelas 2, jadi kelas yang tengah. Kalau mau sesuai kelas tinggal disesuaikan dari sosnya gitu. Apa harus punya inputan dulu ke inasi bijisnya yang lewat SIM-RF? Ya ini dipilih datanya terus diklik kanan, ini otomatis masuk ke inasi biji. Kalau ini kita masukkan kayak gini nih, ini diklik kanan, ambil otomatis nanti naik ke sini. Maksudnya ini ngambilnya langsung dari inasi biji, ya langsung ke inasi biji, tapi pakai tarifnya kelas 2. Soalnya kemarin kan Mas Agung bilangnya kan kita itu harus pernah ngirim lewat itu yang di sebelah kanan sini. Gitu. Ini yang sudah pernah masuk, kalau ini belum pernah masuk bisa langsung dari sini, ini langsung live. Tadi saya itu kok ini ya. Enggak mau naik sini. Iya, enggak mau. Berarti settingan di servernya. Tadi tak kirimkan Mas Agung. Nggak mau keluar nilainya di atas ini toh? Iya. Nilainya keluar tapi kok nggak sesuai nominalnya ya. Iya. Karena dia pakai kelas 2. Berarti harus disetting Mas Agung. Disetting dulu berarti. Setting nomor. Setting apa itu Mas? Setting kelas ininya, kelas SCP-nya. Itu nyetingnya lewat mana? Kalau di situ, kalau ini di sini. Oh, di sini. Nah,
Kalau di application sum-nya diatur di nasibiki bagian ini perkiraan tarif. Nah ininya, nah ini kelasnya ini tak buat kelas 2. Ini bisa ambil dari kelas di data master SEP nya, kan masuk ke tabel SEP toh kalau di kita. Ya. Apa SCP ya? Nah, SCP ini kan ada namanya hak kelas. Nah, masukin aja dari situ. Nah, ini ada hak kelasnya, berarti kelas rawatnya. Ambil dari situ aja. Gitu. Nah kalau ini Gek, kalau di Objin itu kan mungkin dengan diagnosis yang sama itu tindakannya bisa berbeda. Itu ngaruh nggak munculnya? Nggak pengaruh. Kalau untuk bridgingnya toh? Iya, data bridging-nya. Untuk simulasinya ini toh? Iya. Ya mau dapat 1 kali. Kalau di sini kan dia cuma ngambil diagnosa utamanya aja. Soalnya gini, kadang misalnya dengan kasus itu kasus apa ya misalnya ya, kasus PE ya, misalnya PE itu kan ada yang konservatif dulu, ada yang langsung tindakan. Nah maksudnya kita mau ngeklik PE yang tindakan, tapi munculnya yang konservatif itu gimana? Karena ini perkiraan ya, makanya yang diagnosa utama aja. Jadi prosedurnya nggak dihitung. Gitu. Makanya di sini yang diambil hanya diagnosa utama. Tidak dimasukkan prosedur karena itu. Ya, namanya perkiraan. Kalau misalnya mau klik ngisi manual gitu enggak bisa ya? Angka nol apanya? Angkanya di angka perkiraan gitu loh. Kita ngisi manual enggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya. Sementara ngambil dari nilai utama aja. Narik nilai bridgingnya aja. Itu. Coba nanti tak buatkan di sini untuk manual. Siapa tahu bisa. Ya, masukkan manual gitu. Iya, nilainya. Ya. Soalnya kan kadang sudah ada yang terekap itu beda tindakannya, kita bingung dengan diagnosis yang sama. Nah, nanti coba kan tak masukkan ininya. Coba makan dua. Masuk enggak coba. PDF enggak? Aku teh. Tidak apa-apa, sudah jelas. Serius bedanya nek gawe iki karo yang kemarin yang Excel yang apa? Ada abagen yang belum diinput untuk yang di Remon masukin kriteria kan nanti kan tetap dipadak sampai panduannya itu. Kewajiban masuk sudah ada semua, tapi itu terkalkulasi di keuangannya enggak. Jadi kewajiban masuk dan absen. Real yang masuk. Iya, itu gimana Mas Widi? Ketika saya sudah indeksnya semua gitu, kemudian jam masuknya kan ada yang berbeda-beda. Ya karena suatu hal ada yang masuk hanya 5 jam, ada yang sesuai 8 jam. Itu dalam pembagian insentifnya nanti berpengaruh enggak? Presensinya atau gimana? Iya presensinya itu. Ini ke presensi. Kalau itu bentar. Indeks kan Sudah aman. Sudah aman ya. Ya. Ketika jam kewajiban masuk kerja itu kurang dari kewajibannya, maka dia akan berkurang enggak nominalnya? Kalau sementara belum ada. Belum ya. Belum ada. Paling itu nanti masuknya di potongan potongan sini paling bentar. Pas pengkajian ini. Hanya indexing aja yang keluar nominalnya gitu ya. Iya betul. Keluar, ya. Betul. Halo, Assalamualaikum. Mas Dimas. Iya Pak Bius. Ini kan rumah ditutup.
Ya no listrik mati. Itu kan kita nak ke genset manual. Ya nggak masuk sementara. Halo G, Pak Pius. G, kita nyalakan gensetnya manual. Terus sing gini box niki box napa? G niku dijeglekno. Oh, gak usah tuasnya betul usah dijeglekno ngisor dulu gak usah G. Oh, wes. Mas ini yang itu setting Terus kan apa ya? Yang kado ini enggak listrik bisa nyala PGS itu. Oh. Di surat-surat tadi lo Iya. yang katanya tinggalnya di mana? Saya ATS-nya manual lah jadi pakai Ini kan manual. dia PDF ya. Oh, tempat mama masih JPEG ya. Iya, ini kan ya juga dari SIM-nya tadi ya. Heeh. Itu di sosnya diedit di sini. Sosnya. Di sini nih. Dokumen bakar apa? Sosannya juga Diatur di sosnya. Itu kan berarti itu apa yang surat masuk apa surat keluar itu? Iya, surat masuk. Iya. Bentar. Surat masuk, surat keluar. Oh, mas itu ya mas ya. Iya di sininya. Iya. Nah, ini yang validasinya ini. Tuh. Nah, ini. Iya. Diatur di sini. Ini Itu berarti. biar bisa PDF dibikin. Ya, ditambahin aja. Takutnya sosmu belum update ke terbaru Jojo. Iya. Ya. Ini masih lama memang. Iya. Coba ditambahin aja. Tinggal ditambah itu yang boleh diizinkan apa. Iya. Mas Hendy, nanti kayak ada pasien rawat inap, itu sudah masuk ke plot masing-masing nggak? Terkait nanti dokternya ketika ada pendapatan rawat inap, ini pasti dokternya bertambah, laborannya bertambah, Iya. biaya-biayanya bertambah, di laba ruginya sudah berubah, Iya, otomatis. di terasa juga berubah. Coba itu Mas minta tolong kalau bisa dipraktekkan pasien rawat inap itu. Ya rawat tiap kali tindakan atau gimana? Setiap ada pasien rawat inap ulang lah. Satu pasien itu. Satu pasien kita coba lihat di laboratoriumnya. Berapa? Bentar. Tak hapus nota salah dulu berarti. Nah, ini ya. Nah, ini tiap kali dokter melakukan tindakan apa saja. Sri Rahma tak pilih ya. Nah, ada dua ini tak simpan. Nah, ini di bagian postingan jurnal kita juga otomatis masuk di bagian sini. Nah, ini bagian terakhir tindakan langsung masuk. Itu di billing yang tadi juga masuk. Nah, ini yang barusan suspend piutang. Cuman di kita masih satu akun ya, suspend piutang, beban jasa, pendapatan tindakan rawat inap. Nah, ini kayak gini. Begitu dilakukan tindakan lagi sama yang melakukan petugas misalnya. Pasang infus, pasang siring pump, pasang UGT, pasang kateter saya simpan juga. Nah, ini masuk 3 tindakan di posting jurnalnya, masuk lagi tindakan yang baru. Nah, ini yang tindakan rawat inap. Nah, ini tadi yang sebelumnya, ini yang sekarang yang barusan dimasukkan. Seperti itu. Itu. Terus habis itu kan di pasiennya kan kita veri. Di closing billing. Closing billing. Ya. Di sini. Nah, ini tindakannya kan masuknya kan di sini nih jumlahnya. Tadi pasukan baru kan OGT kan. Nah, di sini tinggal dimasukkan nilai nominalnya. Sebagai contoh pembayaran pakai cashnya dia cuma membawa 5 juta. Terus kemudian sisanya dibayar menggunakan bank BCA 10 juta 759 658.
Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti jurnalnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini tadi suspend piutang dikontra dengan bank BCA sama kas kasir. Otomatis juga. Terus melihat di pendapatan dokternya, Mas. Pendapatan dokternya. Nah, ini di laporan keuangannya otomatis kan pendapatan dokter juga bertambah. Iya. Nah, kalau ini di jasanya yang barusan ini rawat inap, tuh rawat inap masuk di sini nih, gitu. Nah, ini pendapatan rawat inapnya untuk yang si dokter ini tadi, Sri Rahma toh, di sini, gitu. Terus nanti kalau kita pengen memastikan di keuangan, dicek aja di trial balance-nya untuk bulan tersebut keluar di sini. Ini masuknya di Juni ya. Tadi berarti ke utang dokternya berarti ya. Utang jasa medis tindakan. Di bulan Juni. Nah, di sini masuknya nanti. Nah, ini mana tadi? Nah, jasa medis dokter rawat jalan. Jatuhnya ke utang ya. Nah, masuknya di sini. Untuk yang Juni. Debit kreditnya di sini. Masuk juga ke rekap di situ otomatis. Nanti kalau kita pengen lihat di sisi buku besarnya, utang jasa medis dokter tindakan rawat jalan, tadi rawat inap ya, tak masukkan medis dokter tindakan rawat inap. Nah, ini tak centang. Nah, ini tindakan yang terakhir tadi 7 juta langsung masuk di sini juga. Gitu. Seperti itu.